Kafka telah bergabung dengan divisi pertama untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah kaiju yang menjadi musuh umat manusia, dan belum lama bergabung langsung akan ada misi untuk membuktikan apakah Kafka layak menjadi anggota pasukan pertahanan atau tidak. Gempa bumi di area Shinagawa memunculkan lubang besar di tengah kota. Dari lubang tersebut muncul pasukan kaiju semut yang siap menyerang kota. Divisi pertama yang dekat dengan tempat kejadian langsung bersiap menjalankan misi. Para penduduk yang tidak mengira akan ada kemunculan kaiju tergesa-gesa untuk pergi menuju shelter, dan salah satunya adalah ke shelter 56 yang terdekat. Tapi ada dua anak kakak beradik yang tertinggal karena salah satunya terluka. Ketika kaiju hampir membunuh mereka, Narumi akhirnya tiba dan langsung mengalahkan kaiju semut dalam satu kali serangan. Dan di tempat munculnya para kaiju, Narumi sebagai kapten divisi langsung membagi timnya ke beberapa regu. Salah satunya adalah Kikoru dan Kafka yang berada di bawah regu wilayah timur dan barat. Mereka ditugaskan untuk membasmi kaiju di tempat yang penduduknya sudah terevakuasi. Bagi Kafka, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Komandan Isao, jadi Kafka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini dan berusaha untuk membantu umat manusia mengalahkan kaiju. Pertarungan pertama ditampilkan dari wilayah timur tempat Kikoru bertugas. Regu Shinonome ditugaskan untuk membantu Kikoru. Namun ketika kaiju semut datang, Kikoru dengan sekali serang langsung mengalahkannya. Kikoru melakukan teknik yang mirip dengan wakil Kapten Hoshina, mencoba meniru kecepatan dari gerakan Hoshina. Tapi kecepatan Kikoru masih jauh di bawah Hoshina. Tidak hanya itu, Kikoru juga merasa serangannya tidak sekuat cannon milik Kapten Mina Ashiro. Walaupun begitu, Kikoru dengan mudah mengalahkan para kaiju, dan sekarang akan bertarung bersama dengan ketua regu Shinonome. Di tempat Narumi Gen, Narumi merasa aneh mengenai kemunculan kaiju semut. Kaiju semut jarang sekali muncul di permukaan. Mereka hanya sekali ditemui pada lokasi galian seperti konstruksi bawah tanah. Bisa dibilang ini adalah pertama kalinya para kaiju semut dengan jumlah besar muncul ke permukaan. Wakil Kapten Eiji juga merasa keanehan ini seperti kejadian di divisi ketiga. Narumi merasa para kaiju akan dipimpin oleh kaiju yang memiliki suatu tujuan. Di tempat Kafka, akhirnya Kafka akan memulai misi pertamanya di divisi pertama. Para kaiju sudah akan datang ke tempat Kafka di bagian barat. Di pangkalan sementara tempat para petinggi, mereka sudah siap melihat bagaimana Kafka dengan bentuk kaijunya bertarung melawan para kaiju. Ketika ada satu kaiju semut di hadapan Kafka, Kafka mencoba perubahan sebagian dan menyerang kaiju. Tapi serangan Kafka tidak benar-benar melukai kaiju semut. Dari para petinggi juga terlihat keheranan melihat Kafka tidak berubah. Apalagi Kafka dalam menyerang dengan perubahan sebagian hanya merubah bentuk fisik bagian yang dibutuhkan untuk bertarung saja. Kafka di sini merasa jika perubahan sebagian tidak mungkin dilakukan untuk melawan kaiju semut. Tapi Kafka masih memiliki PTSD dari pertarungan melawan Komandan Isao. Kafka masih takut jika dirinya akan mengamuk seperti sebelumnya dan tidak bisa mengendalikan bentuk kaijunya. Tapi Kafka akhirnya mencoba berubah bentuk, apalagi Kafka masih mengingat mimpinya untuk bertarung bersama di sisi Mina. Kafka akhirnya mencoba berubah ke bentuk sempurna. Dari pihak operator pasukan pertahanan juga sudah mendeteksi kekuatan besar yang muncul dari kaiju nomor 8. Tapi dalam sekejap Kafka kehilangan kekuatan untuk berubah. Tubuhnya tetap berbentuk manusia. Perubahan wujud Kafka gagal untuk pertama kalinya. Dan kabar buruknya, monster utama akhirnya muncul. Dan titik kemunculannya tepat di bawah permukaan tanah di samping Kafka. Kaiju nomor 9 akhirnya muncul. Namun kali ini bentuknya sedikit berbeda. Kaiju nomor 9 seperti bergabung dengan kaiju Ratu Semut. Tubuhnya terdiri dari dua bagian. Bagian semut, lalu pada kepala semut tertanam tubuh kaiju nomor 9. Dengan kemunculannya di dekat Kafka, Narumi langsung tahu jika nomor 9 mengincar Kafka. Apalagi Kafka beberapa waktu sebelumnya mencoba berubah menjadi kaiju. Walaupun perubahan Kafka gagal, energinya terdeteksi oleh kaiju nomor 9. Dan benar saja, kaiju nomor 9 mengatakan jika dia datang karena merasakan keberadaan kaiju nomor 8. Tapi nomor 8 tidak ada di dekatnya. Dan ketika melihat hanya ada Kafka di depannya, kaiju nomor 9 langsung mengira bahwa Kafka adalah nomor 8.
Kafka kemudian langsung ditembak oleh nomor 9 di bagian lengan kirinya. Di sisi Narumi dan para pasukan kebingungan dengan kondisi sekarang karena pasukan bisa saja kehilangan Kafka yang merupakan kaiju nomor 8 dan sumber kekuatan besar. Karena itulah Narumi sendiri yang akan bergegas menuju ke tempat Kafka. Apalagi lawannya adalah kaiju bernomor yaitu nomor 9. Tapi ketika Narumi akan pergi dari tempatnya, kaiju baru muncul tepat di hadapan Narumi. Dan kaiju kali ini adalah kaiju nomor 9. Tentu saja kemunculan dua kaiju nomor 9 membuat para pasukan kaget termasuk Narumi. Tapi sebagai kapten, Narumi langsung mencoba menganalisa apakah nomor 9 membelah diri, menggandakan diri, atau sejak awal memang ada dua. Dan dengan munculnya nomor 9, para kaiju yang awalnya telah dikalahkan bisa bangkit kembali seperti pada kejadian sebelum-sebelumnya. Kembali ke tempat Kafka dan kaiju nomor 9. Kaiju nomor 9 dengan bentuk barunya kini juga terlihat berubah lagi. Tangan nomor 9 sekarang ada 8 dengan masing-masing tangan bisa mengeluarkan peluru besar untuk menyerang. Kaiju nomor 9 akan membunuh Kafka dan merampas kekuatan kaiju nomor 8 yang dimiliki oleh Kafka. Kafka yang tidak bisa menyerang kembali diserang oleh nomor 9. Kafka benar-benar tidak bisa apa-apa. Dan ketika kaiju nomor 9 hampir membunuh Kafka, Kikoru yang seharusnya berada di pasukan bagian timur sudah berada di dekat Kafka dan berhasil menebas kaiju nomor 9. Dengan ini, Kikoru akan melindungi Kafka dan membalaskan kekalahannya ketika di tempat ujian. Kikoru dan Kafka versus kaiju nomor 9. Lalu ada Narumi versus kaiju nomor 9. Manakah yang asli dari kedua kaiju nomor 9? Ataukah keduanya adalah kaiju nomor 9 yang asli? Nah, itu saja pembahasan lanjutan cerita kaiju Hachigo kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kekuatan apa yang dimiliki kaiju nomor 9 sehingga bisa membelah menjadi dua? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.